Hai Sneezen! Dalam video ini kita akan membahas mengenai penerapan SNI 3547 bagian 2 tahun 2008 tentang kembang gula lunak. Sneezen tentu familiar dengan jenis-jenis kembang gula lunak seperti gummy bear, gulali, permen jeruk, manisan rumput laut, dan permen-permen jeli seperti ini kan? Berdasarkan SNI 3547 bagian 2 tahun 2008, kembang gula lunak merupakan jenis makanan selingan berbentuk padat dan bertekstur relatif lunak yang terbuat dari gula atau campuran gula dengan pemanis lain serta dengan atau tanpa penambahan bahan pangan dan bahan tambahan pangan atau BTP lain. Bahan pangan lain yang dimaksud dapat berupa ekstrak buah-buahan, sayuran, bahkan rempah-rempah seperti jahe ataupun ginseng. Sedangkan BTP bisa berupa perisa makanan, pewarna makanan, bahan pengental seperti bubuk gelatin dan sebagainya. Kembang gula lunak terbagi ke dalam dua jenis, yaitu kembang gula lunak jeli dan kembang gula lunak bukan jeli. Kembang gula lunak jeli harus melalui proses aging terlebih dahulu, sedangkan kembang gula lunak bukan jeli dapat langsung dibentuk dan dikemas tanpa perlakuan aging. Kembang gula yang sesuai dengan SNI memiliki keadaan yaitu bau dan rasa yang normal, serta ketentuan kadar air, kadar abu, gula reduksi, dan kadar sakarosa yang sesuai dengan informasi yang tertera pada tabel syarat mutu. Sneezen juga harus memperhatikan batasan kadar cemaran seperti cemaran logam, cemaran arsen, dan cemaran mikroba. Untuk memproduksi kembang gula lunak yang baik, Sneezen juga harus mengacu pada pedoman Good Manufacturing Practices atau biasa dikenal dengan CPPOB, cara produksi pangan olahan yang baik. Pedoman CPPOB ini secara rinci dijelaskan mengenai aturan higienitas rumah produksi dan peralatan yang digunakan, serta higienitas dari karyawan yang terlibat dalam proses produksi. Lalu, apa saja hal-hal yang harus Sneezen perhatikan dalam memproduksi kembang gula lunak agar sesuai dengan SNI? Yuk simak tahapannya. Bahan baku yang digunakan dalam memproduksi kembang gula adalah gula dan air. Sneezen harus memastikan bahan baku gula yang digunakan memenuhi persyaratan SNI yang dibuktikan dengan adanya tanda SNI pada kemasan. Selain itu, pastikan air yang digunakan memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai peraturan terkait yang berlaku. Air harus terbebas dari berbagai cemaran logam maupun cemaran arsen. Selanjutnya, Sneezen membutuhkan BTP seperti bubuk gelatin, perisa, dan pewarna makanan. Sneezen juga dapat menggunakan bahan pangan lain berupa buah-buahan seperti stroberi, jeruk, rumput laut, dan sebagainya sebagai pewarna dan perisa alami. Dalam pemilihan bahan tambahan pangan, pastikan bahan yang digunakan diizinkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menggunakan bahan kimia yang membahayakan. Tahap selanjutnya adalah tahap produksi yang meliputi proses pencampuran, pemasakan, pendinginan, dan pencetakan. Campuran gula, air, dan BTP dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan campuran yang homogen sesuai dengan formulasi yang ditetapkan. Pastikan komposisi gula yang digunakan dapat memenuhi kebutuhan standar mutu kandungan sakarosa, yaitu minimal 35% untuk produk bukan jeli dan 27% untuk produk jeli. Pastikan proses pemasakan ini dilakukan dalam suhu dan waktu yang mencukupi agar penguapan air berjalan dengan baik, sehingga kadar air yang dihasilkan tidak melebihi batas maksimal. Tahapan ini juga penting untuk mengendalikan cemaran mikroba yang mungkin mengkontaminasi produk. Namun perlu diingat, semakin tinggi suhu dan semakin lama waktu pemasakan, jumlah gula yang terinversi semakin banyak. Jadi, pastikan suhu dan waktu pemasakan tidak berlebihan sehingga gula yang tereduksi tidak melebihi batas maksimal yang disyaratkan. Selanjutnya, dinginkan campuran untuk menurunkan suhu adonan. Tuang adonan yang sudah dingin ke dalam cetakan. Pencetakan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan bentuk dan ukuran produk yang diinginkan. Simpan adonan yang sudah dicetak dalam kondisi dan waktu tertentu untuk mencapai konsistensi karakter permen yang diinginkan. Pastikan produk tidak terkontaminasi debu, kotoran, ataupun bakteri. Kemudian, baluri permen dengan gula halus agar tidak lengket. Produk permen jeli siap dikemas.
Tahapan selanjutnya adalah pengemasan. Pengemasan juga merupakan salah satu titik kritis yang perlu Sneezen perhatikan. Produk harus dikemas dalam wadah yang tertutup rapat dan tidak dipengaruhi atau mempengaruhi isi sehingga aman selama proses penyimpanan dan pengangkutan. Demikian informasi mengenai SNI kembang gula lunak. Dengan menerapkan SNI, diharapkan mutu dan kualitas kembang gula lunak yang diproduksi semakin meningkat dan terjamin kualitasnya. SNI mudah dan menguntungkan. Bangga memakai SNI. Sampai jumpa di lain waktu, Sneezen!